Halo semuanya, jumpa kembali bersama saya. Hari ini saya mau ngasih tahu ya perihal modus penipuan segitiga, teman-teman. Nah, ini sering terjadi di marketplace ya. Kenapa bisa terjadi? Nah, harus disimak nih dan tonton video sampai habis, oke? Penipuan segitiga itu terjadi dikarenakan adanya pihak ketiga yang menginginkan keuntungan di situ, guys. Karena saya pernah mengalaminya seperti itu juga, guys. Jadi kemarin tuh saya buat iklan di marketplace ya, teman-teman. Sepeda motor ini udah lama sebenarnya. Jadi si penipu ini mengechat saya gitu. Nah, ini bukti chatnya nih, saya tampilin ya di atas ya. Assalamualaikum bang, keretanya masih ada. Surat-surat pajaknya gimana bang? Nah, saya jawab lah satu-satu kan. Nah, sampai nanya harga juga nih, harga pasnya berapa bang? Nah, saya kasih harganya. Gak lama si penipu nih bilang, jadi gini bang, mohon maaf sebelumnya, karena saya sudah tanya, saya lagi cari unit buat customer saya dan beliau rencana kredit lagi ke saya bang, katanya. Soal harga insya Allah saya kagak nego lagi, yang penting unit kagak ada kendala dan beliau cocok pembayaran dari saya cash atau transfer. Nah, saya bilang datang cek unit cocok langsung bayar cash, saya bilang gitu kan. Gak lama dia nanya lagi nih, bang boleh minta foto-fotonya sama video keretanya bang? Nah, saya kasih ya kan. Gak lama dia nanya juga, ini dengan abang siapa, katanya. Oke, saya jawab. Gak lama dia bilang juga tuh, saya Saril bang. Oh ya bang, nanti bisa dibantu amanah sama mekanismenya bang, biar nggak ada salah paham dan miskomunikasi aja bang. Ya saya tanya maksudnya gimana nih gitu. Nah, dia udah mulai nih ya kan, udah mulai modus-modusnya nih. Nah, nggak lama dia komen seperti ini guys. Jadi gini bang, biar sama-sama enak dan saling bantu, motor abang laku dan kerjaan saya beres. Seumpama beliau nanya soal harga atau minus motor seperti apa dan motor punya siapa, tolong abang cukup jawab masalah harga dan yang lain-lainnya langsung aja ke Mas Sariel, karena Mas Sariel cuma nitip motor ke saya dan bantu lihatkan unit dan surat-suratnya. Nah, udah mulai keluar nih kan ilmunya nih ya. Maaf bang sebelumnya, biar kagak salah paham dan miskomunikasi aja bang, karena gini bang, beliau kan taunya unit punya saya. Misalkan beliau tahu unit bukan punya saya, beliau kagak berani ngambil bang, karena unit dari saya berkualitas bagus dan saya beri garansi bang. Nah, ini dia. Jadi bagi kalian yang ingin jual khususnya sepeda motor ya di marketplace, jadi harap berhati-hati ya dengan modus penipuan seperti ini ya. Ini namanya modus penipuan segitiga. Jadi mekanisme seperti ini. Contoh saya jual nih ya kan, saya masukin iklan di marketplace dengan harga sekian. Saya buat foto dan keterangan barangnya itu seperti apa. Nah, si penipu ini melihat iklan saya di marketplace, jadi dia mengcopy paste nih foto, keterangan mekanisme motornya seperti apa gitu. Jadi si penipu ini buat iklan juga nih. Yang membedakan apa? Nah, yang membedakan itu harganya teman-teman. Jadi misalkan saya buat iklan tuh harganya itu 10 juta. Jadi si penipu ini buat iklan yang sama juga seperti saya, dengan foto yang sama, dengan deskripsi keterangan yang sama, itu dia buat harganya itu jauh di harga pasaran. Misalkan dia buat harganya 5 juta, padahal pasarannya itu standarnya itu 10 juta gitu. Jadi mungkin banyak orang yang tahu harga pasti kan menghubungi ke dia nih gitu, nanyain perihal tentang produknya sama harganya teman-teman ya. Nah, disitulah mulai modus nih, ilmunya keluar tuh. Jadi yang dirugikan sebenarnya si pembeli nih, pembelinya nih, yang pihak kedua ini sebenarnya yang dirugikan nantinya gitu. Karena apa? Karena pihak kedua ini pasti kan menghubungin si penipu ini,
karena kan si pihak pembeli ini melihat iklan si penipu ini gitu dengan harga yang murah gitu. Jadi setelah adanya komunikasi, nanti seakan-akan dia bilang motornya itu ada di rumah teman atau rumah sepupunya gitu, padahal di rumah saya gitu, saya yang penjual aslinya gitu kan. Nah, seperti keterangan tadi gitu kan, nanti bisa bantu amanah mekanisme biar nggak salah paham, miskomunikasinya aja bang. Nah, itu kata si penipu. Jadi nanti seakan-akan si penipu ini nelpon sama si pembeli nih gitu, bahwasannya dia lagi di luar kota gitu, kalau mau lihat barangnya bisa datang ke alamat saya gitu, ke rumah saya gitu untuk melihat keretanya gitu kan. Jadi datanglah nih si pembeli nanti nih kan ke rumah saya. Karena dari awal sudah dijelasin dan dikasih foto dan deskripsi keterangan motornya ini gitu, si pembeli ini kan udah merasa yakin gitu kan, padahal ini sebenarnya udah kena tipu nih gitu. Nah, nanti setelah si pembeli ini udah yakin lah, nanti si pembeli ini disuruh transfer ke rekening si penipu ini, si pihak ketiga ini gitu teman-teman. Padahal itu motor saya kan gitu, harusnya kan dia transfer ke rekening saya itu gitu. Nah, itulah penipuan segitiga nih. Jadi ya harap berhati-hati ya teman-teman, jangan terpengaruh dengan iklan yang harga murah. Jadi serba salah nih, bisa si pembeli kena tipu sama yang pemilik asli juga ditokoin gitu. Nah, inilah dia. Jadi nanti saya kasih ilustrasi